Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Muryadi Suryanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari unit kerja SMA Negeri 4 Pontianak, dengan fasilitator Ibu Erli Puspitasari dan pengajar praktik Bapak Amsan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tugas modul 1.1.h, demonstrasi kontekstual tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi filosofi dalam pendidikan kini, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut filosofi yang dibangun Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak terlepas dari pengajaran dan tuntunan. Pengajaran yang dimaksud ini tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Dengan kata lain, guru mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid sebagai bekalnya kelak. Sedangkan tuntunan artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dari pengertian tersebut dapat dinilai bahwa pendidikan berpusat pada murid. Melihat dari kodrat yang dimiliki anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ialah di mana setiap murid memiliki keunikan di dalamnya, sesuai lingkungan dan kebudayaan sekitar murid. Dan kodrat zaman itu terkait dengan pemenuhan untuk mengakomodasi atau memadukan bakat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ki Hajar Dewantara menyebutkan ini sebagai isi dan irama. Hal inilah diperlukan adanya tuntunan guru terhadap murid yang menuntun perkembangan laku agar sesuai kodrat yang dimiliki anak. Seperti halnya petani yang menanam padi. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi agar tidak mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi menjadi tanaman lain. Bisa juga dianalogikan pendidikan seperti sistem tata surya yang memiliki kodratnya masing-masing dan mengikuti tuntunan orbitnya, dan matahari sebagai nilai kemanusiaannya. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terdapat asas yang dikenal asas trikon. Kon yang pertama adalah continuity, yaitu pembelajaran dilakukan secara bersinambungan dan terus-menerus. Kon kedua yaitu konvergensi, di mana Ki Hajar Dewantara memandang bahwa murid dibaratkan dalam kertas yang penuh dengan tulisan yang belum jelas, dan pendidik sebagai fasilitator menebalkan dan menjelaskan arti dari tulisan tersebut dengan tuntunan terbaik. Kon ketiga, konsentris, yaitu berpusat pada suatu pengetahuan tanpa menghilangkan garis lingkaran kebudayaan sendiri. Ketiga asas tersebut menjadi dasar dalam melakukan pendidikan dengan memperhatikan prinsip atau lebih dikenal dengan semboyan taman siswa, yaitu ing ngarsa sung tulodo, yang dimana pendidik adalah teladan bagi murid, baik di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, ing madio mangun karso, guru ketika berada bersama dengan murid memberikan semangat dan motivasi dalam melakukan pembelajaran. Kemudian, terakhir, tuturi handayani, yaitu guru memberikan dorongan terhadap murid agar berani dan mandiri dalam melakukan pembelajaran sesuai kemampuannya. Alasan diperlukannya pemahaman ini karena sebelum saya memahami filosofi yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan berpusat pada murid, guru menjadi pusat dari pendidikan tanpa memahami kebutuhan setiap anak yang bervariatif. Kemudian pembelajaran bersifat textbook. Hal ini memberikan tekanan kepada murid dalam mengikuti pembelajaran, sehingga mempengaruhi semangat murid itu sendiri. Hal inilah alasan diperlukannya adanya perubahan pemahaman yang mewujudkan pendidikan berpusat pada murid. Setelah mendapatkan pemahaman filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya sebagai guru kemudian berpusat pada murid. Dan guru menuntun murid dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas sesuai kemampuannya,
serta mengembangkan perilaku budi pekerti dengan nilai-nilai luhur kebudayaan. Implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara diterapkan di dalam kelas melalui kegiatan pembelajaran holistik dengan melibatkan keseharian murid, terutama pengalaman yang dilaluinya, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran ini saya lakukan agar insting murid dapat meningkat dalam memahami pentingnya kehidupan sekitar untuk dijadikan tempat belajar. Sekolah kami terdapat ekstrakurikuler yang merupakan wadah dalam menyalurkan minat bakat murid, dan juga sebagai tempat meluapkan segala ekspresi murid untuk dapat meningkatkan keberanian dan menjadi manusia yang mandiri. Yang terakhir, kegiatan pembiasaan, yaitu literasi. Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat yang membiasakan literasi kitab suci, serta melakukan studi literasi di luar area sekolah. Dengan ada ini bisa meningkatkan semangat murid dalam pentingnya literasi. Tantangan yang dirasakan dalam melakukan pendidikan berfilosofi Ki Hajar Dewantara ini masih terbatasnya kemampuan sumber daya dalam mendukung pembelajaran dan juga terbatasnya dukungan yang diberikan baik moral maupun material. Solusi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut dengan membangun komitmen dari berbagai pihak yang terkait dalam melakukan pembelajaran, serta membangun elaborasi dan kolaborasi dengan lingkungan sekitar maupun yang membangun sistem pendidikan. Akhir dari video ini, maka dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru untuk menuntun. Salam merdeka belajar. Terima kasih.